Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Naomi Khalifa dari kelas 8 Tahfiz A. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kisah Bilal bin Rabah yang berjudul Azan Terakhir Bilal bin Rabah. Jadi, setelah Rasulullah meninggal, Bilal bin Rabah memutuskan untuk berpindah ke Damaskus karena ketika beliau tinggal di Madinah, beliau tidak sanggup karena beliau selalu mengingat kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah seorang muazin Rasulullah. Beliau juga adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di Madinah. Lalu, saat Bilal bin Rabah telah pindah ke Damaskus, Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua, mendatangi Bilal bin Rabah. Beliau berkata, "Wahai Bilal, kapan engkau akan berkunjung lagi ke Madinah? Penduduk Madinah sangat merindukan suara azanmu, Bilal, suara azanmu yang indah itu." Lalu Bilal berkata, "Wahai Umar, aku tidak sanggup untuk mengumandangkan azan lagi. Aku selalu teringat kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah." Bilal terus saja menolak ajakan Umar, karena Bilal tidak mau jika beliau kembali lagi ke Madinah, kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah akan terputar kembali. Lalu Umar bin Khattab kembali lagi ke Madinah. Setelah itu, saat pada malam hari, saat Bilal tertidur, Bilal bermimpi bahwa Rasulullah mendatanginya. Lalu di dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi?" Lalu setelah Bilal bermimpi bahwa Bilal didatangi oleh Rasulullah, Bilal langsung segera bergegas untuk pergi ke Madinah. Setelah Bilal bin Rabah sampai di Madinah, beliau langsung menuju ke makam Rasulullah. Setelah Bilal berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Lalu Hasan dan Husain menginginkan Bilal mengumandangkan azan lagi. Tapi Bilal tetap menolak, seperti ajakan Umar kemarin. Lalu saat Hasan dan Husain sedang membujuk Bilal, tiba-tiba Umar datang, dan Umar pun mengungkapkan perkataan yang sama seperti Hasan dan Husain. Setelah akhirnya Hasan, Husain, dan Umar bin Khattab membujuk Bilal dengan sangat lama, akhirnya Bilal bin Rabah mau mengumandangkan azan kembali di Madinah. Akhirnya, waktu sholat pun tiba. Bilal bin Rabah akhirnya mengumandangkan kembali azan di Madinah. Saat kalimat Allahu Akbar, penduduk Madinah sudah tidak asing lagi dengan suara tersebut. Suara yang sangat mereka rindukan selama ini. Suara yang sangat mereka rindukan ketika waktu sholat tiba. Lalu akhirnya seluruh penduduk Madinah mendengarkan dengan seksama lantunan suara azan Bilal bin Rabah. Akhirnya, saat kalimat asyhadu alla ilaha illallah, Bilal masih menahan tangisannya. Tapi ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak kuasa untuk menahan tangisannya kembali. Seketika kenangan-kenangan bersama Rasulullah terputar kembali di otaknya. Lalu saat kalimat itu juga, penduduk Madinah teringat lagi bahwa Rasulullah sangat mulia bagi mereka. Seluruh orang yang sedang mendengarkan azan Bilal di situ, semuanya menangis karena rindu akan kehadiran Rasulullah. Akhirnya setelah kalimat itu, Bilal tidak mau melanjutkan kembali azannya karena Bilal tidak sanggup untuk melanjutkannya. Akhirnya setelah Bilal azan kembali di Madinah, Bilal memutuskan untuk menetap saja di Damaskus, tidak di Madinah. Karena Bilal di Madinah, Bilal akan merasa sangat bersedih karena kehadiran Rasulullah sudah tidak ada. Dan itu adalah azan terakhir yang Bilal kumandangkan. Jadi, kisah azan terakhir Bilal sudah selesai. Sekarang,
semuanya bisa menjawab soal yang sudah ditentukan. Pertanyaannya, apa yang dikatakan Rasulullah di dalam mimpi Bilal bin Rabah yang membuat Bilal bin Rabah akhirnya mau datang ke Madinah dan mengumandangkan azan kembali di sana? Lalu, pada saat Bilal azan, kalimat apa yang membuat Bilal bin Rabah dan penduduk Madinah, termasuk Umar bin Khattab, yang akhirnya membuat mereka menangis? Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaannya bisa dijawab di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.